Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Buat penggemar La Liga, kita juga punya bahasan Barcelona dan juga Madrid yang secara penampilan bikin gue bingung ya. Soalnya main jeleknya gantian mulu. Ya ini inkonsistensi dari Barcelona dan juga Real Madrid masih terjalin sampai sekarang ya. Biasa sih jadi kayak kita masih ngelihat makin seru nih persaingan untuk yang menjuarai La Liga di musim ini bakal siapa gitu. Ngelihatnya kedua tim ini Barcelona dulu deh yang dimana dalam 5 pertandingan terakhir juga naik up and downs gitu. Yang juara Atletico nanti. Waduh. Yang stabil mah. Di luar juga. Terus juga banyak badai cedera gimana Mas Hero? Ya. Barcelona ya. Kalau Barcelona ya emang ternyata di awal overachieve sebetulnya. Wow. Karena kita ngelihat dan kita nggak menyangka tim muda itu langsung memberikan impact yang luar biasa dengan bisa melaju jauh dengan keunggulan poin yang cukup jauh gitu. Kita pikir wow, secepat itu Hansi Flick bisa membuat Barcelona seperti ini gitu. Tapi kenapa dulu pemain-pemain muda mereka nggak bisa menembus tim senior? Karena konsistensi yang nggak bisa mereka berikan. Dipercaya oke betul mereka bisa tampil 2 pertandingan 3 pertandingan bagus secara berturut-turut. Pertandingan keempat kelima masih harus menunjukkan konsistensi itu. Mungkin yang udah main dua musim menunjukkan itu. Kubarsi, Balde, pemain muda yang bisa nunjukin lo bisa main terus-terusan bagus gitu. Tapi ketika lo nyebut Pau Victor, ketika lo nyebut Casado, yang pemain-pemain yang baru di musim ini muncul, itu kan ternyata konsistensi itu belum bisa mereka temukan. Fermin Lopez musim lalu main tapi nggak terus-terusan, sehingga pernah cedera juga, naik turun juga penampilannya. Jadi gue masih menantikan apakah Barcelona bisa melewati ini apa enggak gitu. Kenapa gue lebih yakin dengan Madrid? Ya karena mereka sudah bertahun-tahun teruji dengan badai cedera seperti ini. Badai cederanya yang sekarang yang nggak main-main lagi kan. Kita bicara dari semua lini ada, dari belakang, dari kiper bahkan nggak ada, dari belakang back juga opsinya nggak banyak, di tengah pun terus mengalami cedera, di depan pun seperti itu gitu. Dan kita harus ingat tim ini baru kedatangan superstar yang masih mencari posisinya juga yang kayak gitu. Tapi kenapa gue selalu melihat kok gue lebih yakin Madrid yang bisa di awal musim ya, di awal musim gue bilang Madrid yang akan menjadi juara menurut gue ya. Walaupun habis itu mereka tertinggal jauh, gue melihat tim ini bisa bounce back ya karena murni Ancelotti di belakang mereka. Dia tahu rotasi seperti apa yang buat. Oke, butuh pertandingan untuk bisa membuat mereka stabil. Tapi kan nggak bisa terus-terusan stabilnya naik turun. Makanya kenapa kayak lo aja deh yang juara, jangan deh, gue aja deh. Kayak saling ngasih gitu. Kayak saling nggak mau jadi juara gitu. Tapi ya kita masih harus melihat Barcelona menunjukkan konsistensi itu. Sementara untuk Madrid gue lebih pede untuk melihat mereka bisa mengatasi masalah ini. Karena di belakangnya Ancelotti sama pemain-pemainnya ternyata dicoba di posisi-posisi berbeda bisa nunjukin sesuatu yang berbeda. Arda Güler udah mulai nunjukin itu. Brahim Diaz udah mulai muncul lagi. Ceballos kadang-kadang bisa nunjukin performance yang bagus juga. Valverde ya kemarin lah karena blundernya, tapi selebihnya ya dia metronom di tengah lah. Jadi ya gue lebih melihat Madrid yang akan lebih stabil sih dibandingkan Barcelona. Dan underdognya Atletico ya. Atletico diam-diam. Beda 1 poin doang sama Madrid. Kalau bisa menang bahkan nyamain poinnya Barcelona ya. Kalau dia juga nyimpen di awal game. musim susah, tapi habis itu mereka stabil. Bisa nemuin. Dan gue sih untuk Barcelona jelas ternyata terbukti ya cara menang mereka yang ngebantai itu terbukti nggak sustain gitu. Karena gue ngeliat beberapa pemain juga dari segi level energi nggak kelihatan sama seperti mereka memulai musim gitu. Mungkin ini faktor karena ini pemain muda dan ini sesuatu yang juga udah gue wanti-wanti ketika musim mulai kan. Ini sesuatu yang bagi para pemain Barcelona mungkin nggak terlalu familiar nih permainan Hansi Flick yang intensitasnya dikenal tinggi banget, bahkan bersama Munchen data tim paling tinggi lari banyak di Eropa ya timnya dia gitu. Apakah timnya Barcelona ini bisa ngelakuin hal itu menurut gue bakal jadi tantangan serius banget bagi tim ini. Dan kalau dilihat dari faktor top 4 sekarang di Liga Spanyol, emang Barcelona tim paling subur. Tapi Barcelona juga tim paling rapuh dari segi pertahanan gitu dari 4 tim besar di La Liga ya, karena faktor kebobolan mereka juga sejauh ini udah 19 gol, itu angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan Real Madrid.
dibandingkan Atletico. Ini angka yang menurut gue cukup banyak lah. Dari 13 game lu kebobolannya 19 gol. Dan itu terbukti dari GD juga nggak beda jauh ya Mas ya, sama Madrid dan juga sama di bawahnya Atletico karena faktor kebobolannya itu, walaupun golin mereka subur. Jadi menurut gue perhatian juga harus ditujukan ke pemain-pemain belakang Barcelona ini sih. Karena si Inigo Martinez dan Pau Cubarsí sejauh musim ini berjalan sih cukup bisa nunjukin mereka bisa konsisten ya. Tapi apakah mereka bisa clean sheet itu masih menjadi masalah bagi mereka. Karena beberapa kali pertandingan pun ketika mereka menang yang kebantai, itu bukan ngebantai yang solid tanpa kebobolan. Mereka tetap ada kebobolannya. Dan sekarang mulai setiap kali lawan nyerang tuh pasti ada celahnya aja gitu. Bahkan beberapa kali juga lahirnya dari error pemain belakang. Jadi menurut gue bakal jadi aspek yang paling serius dari Barcelona. Kalau dari lini depan gue yakin ngalir terus lah golnya. Udah terbukti mereka 50 gol kok sejauh ini. Tapi lini belakang ini kerap kali menjadi perhatian gue bagi Barcelona. Karena pemain belakang mereka nggak terlalu firm juga dari segi performance sejauh ini. Dan di area tengahnya sebagai pelindung menurut gue nggak ada ngejalanin peran itu dengan baik gitu. Casado mungkin sempat ngejalanin itu. Tapi beberapa pertandingan terakhir karena terganggu ritme karena cedera juga mungkin ya. Dan juga faktor lain Frenkie de Jong sih. Menurut gue nih, gue udah habis kesabaran lah ngeliat dia selama tampil bersama Barcelona 1 tahun 2 tahun terakhir. Karena gue udah jarang banget ngeliat dia tampil yang istilahnya solid, ratingnya 8 atau 9 gitu. Selalu tiap dia tampil bukannya malah makin memperkuat Barcelona, malah makin bikin Barcelona itu makin goyang gitu. Jadi gue yakin ini bukan pemain pilihan Hansi Flick untuk bisa ngejalanin musim untuk menjadi juara. Dan menurut gue pemain-pemain lain harus bisa step up juga. Khususnya Casado harus bisa ngebalikin performa kayak dia start di awal musim menurut gue. Berarti lini belakang ya faktor utama ya. Dan kalau kita lihat berarti mungkin bisa dibilang strategi high defensive line dari Barcelona dan juga skema offset trap-nya ini udah mulai terbaca sama lawan ya Mas Arya atau gimana nih dari lini belakang? Gue dari awal kan bilang itu kan. Wanti-wanti. Gue bilang gue ngeri nih kalau Barcelona main kayak gini. Kalau golin terus kenapa enggak? Tapi begitu lawan bisa ngebaca cara melewatin lo, semua lawan akan melakukan itu dan kebukti. Semua lawan bikin gol terus ke gawang mereka sekarang kan. Berbuah imbang, berbuah kalah berapa kali dan berbuah imbang lagi kemarin gitu kan. Dengan skema ya mungkin bukan skema yang biasa kemarin kebobolan lah, tapi kan masih nunjukin bahwa kesulitan itu ternyata tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Barcelona nggak sesolid itu. Ketika lo lawan bisa ngebaca lo, ya lo lebih mudah. Dan PR Barcelona selama musim ini yang selain high defense line itu, kalau mereka kebobolan untuk comeback sulit. Itu ditunjukkan Barcelona di musim ini. Lalu kontrol emosi, sudah 4 kartu merah yang mereka dapatkan di musim ini. Ya lo main dengan anak muda, emosi masih sulit ke kontrol. Itu menjadi salah satu kendala lo yang harus lo ambil risikonya ketika lo memainkan pemain-pemain muda gitu. Jadi ya bagus oke, tapi sustain nggak nih sepanjang musim, itu yang masih gue tunggu dari Barcelona. Karena lo nggak bisa terus-terusan berharap kalau lo kebobolan 2 gol ngarepinnya bisa golin 3 gitu. Karena kan itu tugasnya lini depan udah ngejalanin tugasnya dengan baik gitu. Mereka selalu bisa ngecah kebuntuan. Bahkan mungkin ada 1-2 game ketika mereka nggak bisa golin ya, kayak waktu lawan Sociedad ya, ketika kalahnya tipis waktu itu mungkin mereka nggak bisa mencetak gol. Tapi kan selepas dari pertandingan itu lini depan mereka selalu bisa diandalkan. Apalagi ketika ada Lamine Yamal di atas lapangan, dari segi serangan jauh lebih cair, serangan dari flank jauh lebih hidup ya. Ketika ada Yamal di kiri, Rafinha di tengah atau di kiri, itu jauh lebih nyaman gitu. Tapi menurut gue terlalu kejam lah kalau lo mengharapkan lini depan tuh harus bisa setiap kali nyerang bikin gol. Tapi justru perhatian harus ditujukan ke lini belakang dan khususnya kiper juga sih ya. Dan gue nggak bisa menyalahkan Inaki Peña gitu, karena ini kiper yang istilahnya kecebur juga di situasi kayak begini. Gak nyangka juga kan Ter Stegen harus absen panjang kayak begini. Dan menurut gue kalau Barcelona serius untuk menjadi title contender, ya mereka harus memperbaiki lini belakang lah. Kombinasi pemain senior dan pemain mudanya mereka itu Cubarsí sebenarnya di awal musim bisa bagus, tapi belakangan udah mulai goyang lagi. Dan itu menurut gua ada kaitannya dengan faktor kiper di lini belakang yang juga berganti ya, dari biasanya Ter Stegen. Chesney pas Arya udah nggak, dari dia datang udah tetap ngerasa rugi gitu, datangnya gratis kan, tapi tetap ngerasa rugi lah. Jadi menurut gua Inaki Peña harus tetap terus dicoba, walaupun resikonya besar menurut gua mainin kiper kayak begini, tapi harus dicoba karena opsinya ya lo tinggal pilih mau Inaki Peña di atas lapangan atau Chesney sekalian dipimpin di gawang lo gitu. Dan menurut gua Chesney bukan opsi buat Barcelona sih. Kalau defense ya gue sih mendingan nggak kebobolan, cukup golin 1. Gue sih mendingan begitu ya. Buat juara lebih sukses dan di Xavi terbukti. Dan Xavi ngebuktiin 12 pertandingan dengan skor 1-0. La Liga dengan jarak poin yang cukup jauh. Artinya lo mau main golin berapa? 4 gol dalam 3 pertandingan? Atau 12 gol dalam 12 pertandingan? Iya. Mendingan 1-0 kan? 3 poin juga. Ya, 3 poin. Iya. Jadi gitu ya fans Barca, jangan jumawa dulu karena kemarin ada yang sempat nyasar ke Instagram gua. Ngapain tuh?
Barca kalau ketemu Liverpool tuh bakal dipakan tuh Liverpool. Iya, Enak. sampai ke Wow, Instagram aku. malah ngeri gua kalau Iya, Barcelona iya, ketemu lihat Liverpool. sendiri lah. Bagus, berarti bagus. Ya kita lihat aja, ini makin seru juga untuk perjuangan untuk mencapai atau menjuarai La Liga. Ada Madrid dan juga Barcelona setelah Atletico yang poinnya jaraknya nggak terlalu jauh, dan ya kita lihat siapa yang bakal konsistensinya bakal terjalin sampai akhir musim nanti. Oke, nanti kita lihat. Dan tadi ada satu saweran lagi ya, Brar ya? Wih. Oh, oke. Waktunya udah nggak cukup. Ya. Waktunya udah gak cukup. Oke, terima kasih banyak Jebret Team yang udah ngeramein hari ini. Terima kasih untuk Aoi dan PT Mitsindo Visual Pertama. Jangan lupa Jebret Team tanggal 15 ada di Juara Pedal 2024, dan juga besok ada DPI Muda jam 8 malam ya. Jadi jangan lupa nonton. Sama kita juga. Iya, ada nanti. Lo lagi. Laku banget ya sekarang dia ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Jebret Team. Sampai ketemu. Dadah. Wah. Terima kasih berarti. Bye bye.